Halo guys, welcome back to AREKG Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai sering dikonsumsi 9 bahan makanan ini ternyata mengandung racun. Efek samping jika menyantapnya bisa menimbulkan keracunan dan gangguan pencernaan. Meski begitu, kandungan racun pada bahan makanan ini bisa hilang dalam proses masak yang tepat. Penasaran bahan makanan apa yang sering dikonsumsi tapi ternyata mengandung racun? Yang pertama, kentang. Sering dikonsumsi dan dijadikan bahan pengganti nasi. Kentang ternyata mengandung racun alami yang termasuk dalam golongan glikoalkaloid. Ada dua macam racun dalam kentang, yakni solanin dan kaconin. Racun pada kentang tersebut bisa muncul jika tidak disimpan dengan benar. Kentang yang terdapat lapisan berwarna hijau, sudah bertunas, terasa pahit dan banyak mata adalah yang harus dihindari. Jika dikonsumsi, racun pada kentang bisa memicu gangguan pencernaan, sesak napas, dan sakit kepala. Tomat yang masih hijau ya guys ya, dan belum matang mengandung racun solanin yang termasuk dalam golongan glikoalkaloid. Pastikan kamu enggak mengkonsumsinya saat masih mentah ya guys ya. Racun pada tomat sendiri bisa hilang jika dimasak sampai benar-benar matang. Kandungan racun tersebut biasanya membuat tomat jadi pahit saat dikonsumsi. Hal tersebut juga memberikan efek samping berupa rasa letih, pendarahan pada sistem pencernaan, migrain, hingga kematian. Seledri, kalau seledri yang masih mentah ya guys ya, mengandung racun dari golongan kumarin bernama psoralen. Jika dikonsumsi berlebihan bisa membuat kulit makin sensitif jika terkena sinar matahari. Oleh karena itu, hindari makan terlalu banyak ya guys ya. Kamu bisa mengkonsumsi seledri dengan cara dimasak dulu. Pasalnya, racun pada seledri bisa terurai saat dimasak. Selanjutnya, bayam. Sayuran yang sering dikonsumsi ini juga mengandung racun. Bayam mengandung asam oksalat yang bisa mengikat kalsium. Hal tersebut mengiritasi lambung dan membentuk batu ginjal. Jika tidak diolah dengan baik, gejala yang ditimbulkan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, kram perut, dan lainnya. Meski begitu, bayam tetap aman dikonsumsi jika diolah dengan benar. Kamu perlu masak bayam dalam air mendidih, kemudian buang air rebusannya dan ganti yang baru. Langkah tersebut bisa membantu mengurangi kadar asam oksalat pada bayam. Lalu kacang merah. Kacang merah yang masih mentah atau belum dimasak sempurna mengandung phytomaglutini yang tergolong racun lektin. Untuk menghilangkan racun tersebut, sebaiknya kamu perlu merendam kacang merah pada air bersih selama minimal 5 jam. Setelah dipastikan bersih, kacang merah harus direbus dengan air mendidih selama 10 menit. Mengkonsumsi kacang merah yang masih mengandung racun bisa menyebabkan mual dan diare. Singkong jadi salah satu makanan pokok pengganti nasi ya guys ya. Singkong mentah ternyata mengandung racun linamarin dan lota australin. Kedua racun tersebut termasuk dalam golongan glikosida sianogenik yang berubah jadi sianida saat dikonsumsi. Untuk menghindari racun tersebut, singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih perlu direndam dalam air hangat selama berhari-hari sebelum dimasak. Sedangkan singkong manis hanya perlu dikupas dan dimasak dengan benar untuk mengurangi kadar sianidanya. Singkong yang beracun biasanya ditandai dengan rasa pahit dan berbau langu. Biji jengkol. Biji jengkol mengandung asam jengkolat yang dapat menyebabkan mual dan susah buang air kecil. Kandungan racun pada biji jengkol tersebut bisa dikurangi dengan cara direbus. Direndam air atau dibuang bijinya ya guys ya. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi jengkol dalam keadaan mentah. Selanjutnya, rebung. Mengkonsumsi rebung yang masih mentah atau kurang matang juga bisa menyebabkan keracunan. Pasalnya dalam rebung mentah mengandung hidrogen sianida. Jadi pastikan kamu memasak rebung sampai matang sebelum dikonsumsi ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari AREKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you, bye bye.